Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam Mari Belajar bersama Bu Eva. Ya anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Iya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita mengucapkan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, untuk memulai pembelajaran, kalian saksikan terlebih dahulu video untuk protokol kesehatan di masa pandemi. Selamat menyaksikan. Saat ini, dunia masih dihebohkan dengan kasus COVID-19. Jumlah kasus virus corona di Indonesia sudah mencapai lebih dari 1 juta orang yang terinfeksi. Stop coronavirus dengan menerapkan 5M. Memakai masker. Saat menggunakan masker, posisikan sisi berwarna di bagian luar. Tekan sisi atas masker agar bentuknya menyesuaikan hidung. Atur sisi bawah menutupi dagu. Buang masker ke tempat sampah jika sudah digunakan. Mencuci tangan. Langkah pertama, tuang sabun ke tangan, lalu gosok kedua telapak tangan. Langkah berikutnya, gosok punggung dan sela-sela jari secara bergantian. Gosok punggung jari dengan posisi tangan saling mengunci. Gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Lalu, bilas dengan air bersih dan keringkan. Menjaga jarak. Saat berada di dekat orang, ingatlah untuk menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1 hingga 2 meter dari orang di sekitar Anda. Menghindari kerumunan. Anda juga diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering Anda bertemu orang, kemungkinan terinfeksi corona bisa semakin tinggi. Membatasi mobilisasi. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Meski sehat dan tidak ada gejala penyakit, belum tentu Anda pulang ke rumah dengan keadaan yang masih sama. Selalu ingat, virus corona bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Demikian tips 5M ini disampaikan. Think safe, work safe, home safe. Pembelajaran kita pada hari ini yaitu untuk kelas 4, tema 3, subtema 1, pembelajaran ke-1, pertumbuhan padi dan kenampakan alam. Serumpun padi tumbuh di sawah, hijau menguning daunnya. Tumbuh di sawah penuh berlumpur, di pangkuan ibu pertiwi. Serumpun jiwa suci, hidupnya nista abadi. Serumpun padi mengandung janji, harapan ibu pertiwi. Serumpun padi
Sebagian besar masyarakat Indonesia mengkonsumsi nasi sebagai makanan pokok. Apakah kamu tahu bahwa nasi berasal dari beras dan beras berasal dari padi? Mari kita mengenal padi. Tahukah kalian makanan yang paling banyak dikonsumsi masyarakat Indonesia? Padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia dan menghasilkan beras untuk dijadikan nasi dan salah satu makanan pokok masyarakat Indonesia. Kita amati gambar di bawah ini. Ya, padi ternyata dapat tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Kita lihat peta persebaran berikut ini. Daerah penghasil padi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sedangkan Karawang merupakan lumbung padi nasional. Berikut ini tahapan pertumbuhan padi. Amati gambar berikut. Ya, benih dan biji padi dimasukkan ke dalam karung goni, lalu direndam air. Setelah direndam, lalu benih ditanam di lahan sementara. Berikutnya, ya, benih padi yang sudah siap dipindah tanamkan ke lahan sawah. Akhirnya, padi menjadi tumbuh dan memanjang. Lihat gambar berikut ini. Petani juga mengairi sawah dan memberi pupuk agar padi tersebut tumbuh subur. Karena diberi pupuk dan diairi, maka padi berbunga hingga gabah matang. Padi yang sudah menguning dan matang lalu dipanen. Ya, ini adalah gabah hasil dari panen padi. Gabah merupakan bulir padi yang terbungkus oleh sekam. Gabah tersebut digiling dan menghasilkan beras. Gabah digiling menjadi beras, kemudian dimasak menjadi nasi. Berikut ini adalah fase pertumbuhan padi yang sudah Ibu jelaskan. Tapi pada fase ini sudah terdapat hari keberapa padi itu akan tumbuh. Dan ternyata pertumbuhan padi itu sekitar 110 sampai 120 hari lalu siap dipanen. 4 bulan ya anak-anak, kita menunggu padi itu dipanen. Dengan menanam padi, akhirnya kita mengetahui cara melestarikan sumber daya alam di sekitar lingkungan. Mengapa kita harus melestarikan dan mempertahankan padi? Cara melestarikan dan mempertahankan padi, yang pertama, menjaga bibit, kedua, menjaga lahan pertanian, ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar,
menjaga saluran pengairan, dan tidak menggunakan beras berlebihan. Ini kita pelajari tentang kenampakan alam di Indonesia. Amatilah gambar di bawah ini. Gambar pertama, dataran tinggi, gambar kedua, pantai, dan gambar ketiga, dataran rendah. Berikut ini adalah pantai. Pantai merupakan dataran yang berbatasan langsung dengan lautan. Apa saja mata pencaharian penduduk di sekitar pantai? Yang pertama, pengrajin ikan asin, pemandu wisata, petani garam, dan nelayan. Sedangkan sumber daya alam apa saja yang ada di sekitar pantai? Kerang, rumput laut, udang, dan ikan. Berikut ini adalah gambar dataran tinggi. Dataran tinggi memiliki karakteristik ada banyak gunung dan bukit. Jadi, dataran tinggi adalah permukaan bumi yang tingginya 500 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi digunakan untuk berbagai usaha. Yang pertama, usaha perkebunan, usaha peternakan, dan objek wisata. Gambar apakah ini? Ya, betul, ini adalah gambar perkotaan. Perkotaan dan kabupaten terletak pada dataran rendah. Jadi, karakteristik dataran rendah adalah permukaan bumi dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Pada umumnya, dataran rendah terdapat di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah bisa digunakan untuk berbagai keperluan. Yang pertama, untuk menanami padi. Kedua, untuk dibangun berbagai pabrik dan rumah sakit.